Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 20 Juli 2026, tepat 6 hari atau 6 kali 24 jam dari somasi yang ditujukan kepada kami dari pihak Mami Anissa Bahar lewat pengacara beliau, yaitu Bapak Sri Daren, yang telah kami terima 3 hari yang lalu. Saya Paramita Ayu Ningkarini alias DJ Zu. Saya Lian Simala alias Mala Agatha. Saya Erica Dwi Amanda alias Ica Celo menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf. Selain minta maaf kepada kami, juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Adapun yang berkaitan dengan masalah hukum, karena saya sudah serahkan kepada pengacara saya, Bapak Sri Daren, jadi kepada kalian silakan menghubungi pengacara saya, Bapak Sri Daren. Karena setiap manusia pasti punya salah. Nggak mau maafin Mbak. Kalau kata saya sih guys, kita menerapkan cancel culture untuk orang-orang kontroversial seperti ini. Kemarin klarifikasinya ketawa-ketawa, sekarang kenapa pakai hijab? Stop menggunakan atribut agama sebagai topeng ketika Anda berkontroversi atau bersengketa dengan publik. Wah, minta maaf langsung ditutup tuh kepalanya. Memalukan tau gak sih? Denger ya, hijab itu bukan untuk main-main. Permintaan maaf baru deh kamu pakai hijab gitu loh, tertutup rapat. Kemarin-kemarin setengah telanjang kamu nyanyi dengan bahasa-bahasa yang tidak senonoh. Wajah asli Ica Celo sebelum operasi plastik ternyata lebih imut dan natural. Yang bikin netizen makin terkejut bukan cuma soal perubahan wajah, tapi juga fakta bahwa sejak kecil Ica sudah diekspos oleh sang emaknya demi konten dan cuan. Ica tumbuh di tengah sorotan dan tekanan. Wow, ada yang mendadak jadi ini teman-teman yang berhijab ya, sedikit agak rapi gitu loh, walaupun hijabnya ya nggak serius. Usai disomasi oleh Anissa Bahar, Ica Celo dan kawan-kawan meminta maaf lagi teman-teman. Kali ini beda penampilan, kali ini seperti uhti gitu yang keluar dari pesantren teman-teman. Beliau mengatakan katanya akan meminta maaf dan akan mendatangi pengacara ataupun Mbak Anissa Bahar ini berada katanya teman-teman. Kalau menurut saya sih ya dimaafkan, tetapi proses hukum harus berjalan. Karena apa teman-teman? Karena untuk memberikan efek jerak agar tidak ada lagi teman-teman musisi-musisi ya seperti ini gitu loh. Karena di zaman digitalisasi seperti ini tuh, di zaman media sosial seperti ini yang bebas, itu bahaya teman-teman untuk generasi anak-anak yang ada di bawah umur gitu loh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 20 Juli 2026, tepat 6 hari atau 6 kali 24 jam dari somasi yang ditujukan kepada kami dari pihak Mami Anissa Bahar lewat pengacara beliau, yaitu Bapak Sri Daren, yang telah kami terima 3 hari yang lalu. Saya Paramita Ayu Ningkarini alias DJ Zu. Saya Lian Simala alias Mala Agatha. Saya Erica Dwi Amanda alias Ica Celo menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf kami atas kesalahan dan tindakan kami atas terjadinya masalah yang telah membuat ketidaknyamanan semua pihak, terkhusus kepada Mami Anissa Bahar dan juga pihak-pihak terkait dan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kami menyadari kesalahan yang kami buat dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Sudilah kiranya Mami Anissa Bahar dan semua pihak yang terganggu atas perbuatan kami memaafkan, karena setiap manusia pasti punya salah. Klarifikasi dan permohonan maaf kami ini kami lakukan atas kesadaran pribadi, tanpa ada keterpaksaan dan tekanan dari pihak manapun. Sekiranya permohonan maaf kami lewat sosial media belum cukup, maka kami akan mendatangi Mami Anissa Bahar ke kantor pengacara atau dimanapun Mami Anissa berada untuk sungkem meminta maaf atas semua kesalahan kami. Demikian klarifikasi dan permohonan maaf ini kami buat. Dengan outfit dan pose ala Ica Celo, Mala Agatha dan Zu, Anissa Bahar CS merespon permintaan maaf ketiganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 20 Juli 2026,
Saya Anissa Bahar. Saya Senuni Bahar selaku penyanyi dari Nggak Apa-apa versi Jawa. Dan saya Gita Bahar, penyanyi lagu Nggak Apa-apa versi Sunda. Terkait permintaan maaf dan juga klarifikasi dari trio itu, Karena ini sudah menjadi isu nasional, jadi kami harap kalian selain minta maaf kepada kami juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Adapun yang berkaitan dengan masalah hukum, karena saya sudah serahkan kepada pengacara saya, Bapak Sidaren. Jadi kepada kalian silakan menghubungi pengacara saya, Bapak Sidaren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya semoga klarifikasi dan permohonan maafnya ada titik tengah ya teman-teman. Tapi saya sih berharap kepada Ibunda Anissa Bahar jangan mencabut laporannya untuk memberikan efek jerak kepada si Ica Celo CS tersebut. Gimana teman-teman, menurut pendapat kalian teman-teman? Baiknya gimana nih untuk laporan tersebut, dicabutkah atau tetap harus berjalan terkait proses hukumnya teman-teman? Coba tuliskan di kolom komentar. Karena setiap manusia pasti punya salah. Nggak mau maafin Mbak. Kalau kata saya sih guys, kita menerapkan cancel culture untuk orang-orang kontroversial seperti ini. Kemarin klarifikasinya ketawa-ketawa, sekarang kenapa pakai hijab? Stop menggunakan atribut agama sebagai topeng ketika Anda berkontroversi atau bersengketa dengan publik. Kayak koruptor tuh, tiba-tiba udah pakai peci aja, entah apa fungsinya. Dan sekarang pakai jilbab. Buat apa Mbak? Klarifikasi ya klarifikasi aja, minta maaf aja. Nggak usah pakai itu. Kemarin aja nyanyiin lagunya pakai baju. Intinya mereka kita boykot guys, karena ini bukan masalah personal, melainkan masalah moral yang berbahaya banget buat anak-anak generasi kita. Dan mereka minta maaf itu bukan karena merasa bersalah, melainkan karena tekanan publik dan somasi dari Kak Anissa Bahar. Karena kalau mereka emang merasa bersalah, harusnya dari awal mereka tidak mau menyanyikan lagu yang merendahkan diri mereka sendiri seperti ini. Iki lapo wong telu moro-moro jilbaban iki pondok Ramadan kon. Hah? Lah ya iku wong winginane kok loro gak apal ditokno ngono akan polah kon niku. Mangkane wingi lek upload lagu remek pringas-pringi saiki raine nekuk kabeh ngono. Alah, engko lho. Kayak pitik mari kejalun ndase iku lho lon. Plenger kabeh ngono iku. Ya meneh-meneh lek ada klarifikasi, keperasan sik lambemu cek gak nyerimpeti kok ngono. Lho mangane jogol omong ae kon niku. Minta maaf langsung ditutup tuh kepalanya. Memalukan tau gak sih? Denger ya, hijab itu bukan untuk main-main. Permintaan maaf baru deh kamu pakai hijab gitu loh, tertutup rapat. Kemarin-kemarin setengah telanjang kamu nyanyi dengan bahasa-bahasa yang tidak senonoh. Ngerti nggak? Mikir apapun itu. Jangan cuma ngomong dulu, ngelakukan dulu, baru deh kamu minta maaf. Mikir dulu, baru kamu minta maaf. Mikir dulu, mikir. Ya, one day kamu punya anak. Memalukan tau gak ya? Perempuan itu harus naikkan harga diri, nggak kayak gitu. Menaikkan apa? Supaya laku di mana? Laku di offline. Dan tanda kutip gitu. Saya kesel sama orang-orang kayak begini, nggak beradab tau gak sih? Mbak Anissa Bahar, lanjut kasus ini. Jangan diberi maaf hanya sekedar seperti ini saja. Permohonan klarifikasi minta maaf selesai. No, ya, karena saya sudah kawal dari awal. Saya sudah koordinasikan dengan pihak Polda atau kepolisian. Paham ya? Salam, Dita Gading. Saya yang akan terus bersuara. Karena apa? Karena ini merusak mental. Lihat. Ica Celo dan teman-temannya datangi pengacara Anissa Bahar untuk meminta maaf. Nah sepertinya mereka agak serius sih teman-teman yang mendatangi pengacara Bunda Anissa Bahar nih untuk meminta maaf secara langsung. Saya dan teman-teman saya memohon maaf dan berharap bisa bertemu sama Mami Anissa. Kalau dia mau proses mereka, saya ikutin. Kalau dia bilang tidak mau proses dengan alasan A dan B, ya, saya ikutin. Karena saya di sini mewakili klien saya. Kalau pandangan hukum, saya hanya berbicara apa yang adalah materi hukum. Meminta maaf tidak menghilangkan proses pidana. Kalau dalam pribadi, selagi belum diproses pidana, maka minta maaf mungkin menjadi hal yang dapat dipertimbangkan. Ibunya jangan dijudge gitu. Ini kesalahan anak-anak, biar anak-anak yang handle gitu. Nah teman-teman, kita bacakan sedikit komentar-komentar dari para netizen terkait kasus Ica CS tersebut teman-teman. Lanjutkan Bu Nisa buat untuk pembelajaran ketiga tersebut ke depan tidak berulang lagi.
Nah betul juga sih, lanjutkan biar ada efek jerak untuk yang lainnya gitu loh, biar tidak ada lagi yang mengikuti gaya-gaya lagu atau apa ya yang nggak senonoh seperti ini gitu loh. Harus dilanjutkan tuh, harus dihukum, proses hukum, lanjut hukum. Nah sebagian besar komentar dari para netizen ini ingin proses hukumnya tetap berlanjut teman-teman. Gimana kalau menurut kalian teman-teman? Coba tuliskan di kolom komentar. Dihujat itu yang cover lagu iuh banget, yang penampilannya kayak murahan banget. Siapa? Ica Celo sama tandemnya siapa? Iuh banget, tau nggak? Lo ini ya mau nyanyi atau mau jual diri, gue tanya ya, dari penampilannya seperti itu ya, mungkin lebih rendah daripada tai deh gue rasa. Suaranya juga bagus-bagus ya kagak gitu loh. Dan gue tanya ya, sebelum dia recording sama temennya itu ya, dia itu udah denger lagu aslinya belum sih, gue tanya ya, dia udah denger lagu aslinya belum, dari liriknya, dari nadanya, dia udah denger aslinya belum ya, sampai dia ngerubah liriknya kayak lirik sampah jadinya. Gue juga bingung orang-orang kayak gini tuh bisa dapat panggung gitu ya, dikata nggak terima, dikata marah, stres, orang-orang yang gitu tuh merusak moral atau nggak ya, lu lebih rendah dari tai tau. Dari klarifikasinya yang blunder yang terakhir ini, tanggal 20 Juli ada klarifikasi minta maaf episode kedua. Nah, ini permintaan maaf yang episode kedua, tiba-tiba pakai hijab. Dan kita baca komen dari netizen. Kenapa jadi berjilbab? Masih inget jangan salahkan kami dong, masa kita aja yang disalahin? Skripnya di bawah HP, wajahnya lo dimelas-melas no, tiba banget berjilbab. Jadi setelah dapat somasi dari pihaknya Anissa Bahar, trio ini tuh akhirnya meminta maaf untuk kedua kalinya. Tapi episode yang kedua ini mereka pakai outfit ukti-ukti begini dan wajahnya jadi memelas. Kali ini gue dukung lu semua untuk boykot orang-orang yang kayak gini-gini nih, yang memang harus diberikan sanksi yang keras. Sebagai penyanyi ya, lu tuh harusnya menciptakan karya-karya yang bagus. Kalau perlu yang membangun generasi muda. Ini malah rubah ke lirik yang gak layak. Ingat mbak, yang dengerin lagu ini tuh bukan hanya orang-orang yang dewasa aja, tapi semua usia termasuk anak-anak juga. Bener gak? Setuju gak kalian kalau jangan pernah kasih ruang atau kesempatan sama orang-orang yang kayak gini? Tulis deh di kolom komentar. Sudah lihat kalian gimana? Klarifikasi ini koyok ngono ta? Ibaratnya kalian habis melakukan kesalahan, terus ada yang minta maaf, iya sepurane, ya kan sing salah kudu aku. Opo? Klarifikasi seperti ini itu lo keluar setelah Kak Anissa Bahar ketemu sama pengacara yo. Ini kan yang kalian mau. Yo, aku ngerti. Yang salah kan bukan cuman aku sama Kak Mala aja. Ya wes. Yo, ini ditarik semua, yo. Kalau menurut para penonton, para netizen gimana? Ditarik semua wes ya. Antara Ica Celo, Mala, terus DJ Zu, produser yang ganti lirik dan semua tim yang bersangkutan di situ. Ini perlu diuber, perlu dikejar. Seperti kata pengacara Kak Anissa Bahar yo, dikuliti sampai dalam. Kok bisa sampai ada lirik yang seperti ini dan itu sampai keluar ke publik. Ini nasihat khusus buat Ica Celo. Ya, aku gak kenal sampean, ya. Aku cuman ngeliat sampean di sosial media. Cuman yang perlu tak ingatkan ya, orang-orang seperti ini yang awalnya dari bawah, kamu merintis dari mana? Ya, kamu merintis dari mana? Yang dulu seperti ini sekarang sudah berada, wis rumongso ono duit, kamu merasa namamu tinggi, sudah jadi seperti ini dan kamu lupa daratan. Ini kalau dari sisi konten kreator, ya, dilihat konten itu tidak cuma cari ramenya aja. Aku yang bukan artis gede, cuman tiap aku ngonten pasti tak pikir. Sekecil apapun, sesepele apapun, aku tak pikir, nanti aku kalau ngonten gini ada imbasnya ke ini ya enggak yo? Kira-kira imbasnya opo? Bikin gaduh kah? Bikin komentar elek kah? Kalau sekiranya fatal, nggak bakal tak lakoni. Padahal aku nggak terikat kontrak. Kalaupun aku dikontrak orang, misal ini brand. Misal ini brand, Mas Cebuk. Sampean harus bikin iklan yang vulgar sing ngene. Tapi kalau aku gak mau, walaupun aku terikat kontrak di situ, waduh sepurane. Kalau sampean mau endorse aku, misal ya ngontrak aku, entah jadi brand ambassador atau apapun itu, dengan caraku, pembawaanku seperti ini. Lah kalau memang kamu yang seperti itu, berarti pembawaanmu emang vulgar, mengarah ke arah pornografi. Mulai awal sudah berapa lagu sing mbok ganti lirik. Dan itu sudah terbukti, mulai kicau mania jadi kacau mania. PP apa jadi PP apa.
dan banyak lainnya. Tak sogok, netizen hancur. Ingat, mosok lali. Kenapa sorotan ke kamu? Karena kamu yang mulai. Semua pihak terkait dek lagu-lagu iki itu harus diusut. Menurut kalian para netizen gimana? Tulis di kolom komentar ya. Serius, ini ada lagu kayak gini sekarang. Bayangin aja ya kalau dia jadi artis dan lagu-lagu ini tuh sampai didengar sama anak-anak kecil, karena sekarang anak-anak kecil tuh gampang banget loh niru-niru lagu ya, langsung masuk ke mindset mereka. Beneran ini sih kataku keterlaluan yang bikin lagu ini. Sebenarnya bukan keterlaluan yang bikin lagu, keterlaluan yang ngerubah lagu ini ya. Karena lagu awalnya tuh nggak kayak gini. Please, aku bener-bener nggak cocok nih sama siapa ini satu orang ini. Kebangetan, nggak pakai otak. Tanggapan kalian setelah melihat klarifikasi dari Mbak penyanyi yang sempat viral kemarin? Sebetulnya ini niatnya minta maaf atau klarifikasi untuk validasi ya? Oke, bilangnya hanya talent, yang disalahkan juga produsernya. Produser memang harus bertanggung jawab. Tapi Mbak cantik, kalian bukan robot yang disetel tinggal nyanyi, tapi juga ada akal, juga punya hati. Kalian punya suara yang jelas bisa menolak pilihan itu. Kalaupun alasannya nggak dilakukan salah, dilakukan juga salah, kayaknya ini bukan pembelaan ya, tapi gimana caranya kalian bisa kabur dari permasalahan, dari kenyataan bahwa ada pilihan yang lebih bertanggung jawab. Liriknya bukan sekedar vulgar, tapi soal ditiduri, dihamilin, dan lain-lain yang ini terus disebar ke publik, ditonton oleh anak-anak dan jutaan orang. Sebagai perempuan yang juga bekerja di industri seperti ini, saya berharap ada solidaritas untuk tidak meluluskan konten-konten yang merendahkan perempuan demi alasan apapun. Karena sudah terlanjur, mending diperbaiki cara minta maafnya. Kalaupun memang merasa salah, bilang aja saya salah, bukan muter-muter cari pembenaran. Kata temen si Celo, jangan salahkan kami dong. Udah siap belum? Jalan-jalan, pengen nempain dasmu. Kiri kanan, pengen nancain dasmu. Tolil ya. Maksud aku yang smart gitu, lo mau klarifikasi. Seenggaknya meskipun lu baca pun masih cerdas cara pengucapannya. Bukan begitu konsepnya. Jatuhnya kayak lagi di sekolah presentasi salah, tapi kayak kamu lah jangan Ya teman-teman, saking jengkelnya para netizen sampai masa lalu Ica Celo itu dikuliti teman-teman, dari yang dulunya seperti apa sampai sekarang seperti apa, dan didikan orang tua itu seperti apa. Wajah asli Ica Celo sebelum operasi plastik ternyata lebih imut dan natural. Yang bikin netizen makin terkejut bukan cuma soal perubahan wajah, tapi juga fakta bahwa sejak kecil Ica sudah diekspos oleh sang emaknya demi konten dan cuan. Ica tumbuh di tengah sorotan dan tekanan, dan kini 3 kali operasi plastik pun dijalaninya demi standar cantik versi industri hiburan. Kira-kira Ica Celo lebih cocok versi dulu atau sekarang? Bagaimana menurut kamu? Tolong ini orang tuanya kemana ini? Cucu Ica, saranku mending kamu ini balik ke jalan deh. Ikut karnaval saja, itu sudah cukup, sudah gak usah jadi penyanyi. Karena semua lagu yang kau nyanyikan ini kayak tai semua, menjurus ke arah pernyewean semua, perewongan semua. Apalagi yang barusan, aku ditidurin ya gak apa-apa, aku dikelonin ya gak apa-apa, aku dihamilin, aku diewein, aku dizinain ya gak apa-apa, matamu lah gak apa-apa. Ya teman-teman, itulah informasi dan video yang bisa saya sajikan. Gimana teman-teman menurut pendapat kalian terkait klarifikasi dan permohonan dadakan teman-teman? Karena sudah viral yang merubah lagu dengan lirik yang tidak senonoh, akhirnya sampai merubah kepribadiannya menjadi teman-teman. Ya kalau menurut saya sih ya dimaafkan saja, tapi proses hukum harus berlanjut teman-teman. Jangan sampai Bunda Anissa ini mencabut laporannya teman-teman. Gimana teman-teman menurut pendapat dan komentar kalian? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum.